Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Rohman Agus Jadika, STMM. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri, akan mempresentasikan materi mengenai organisasi dan hierarki organisasi. Nah, perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Ira Rahmawati Wahyudin dengan NPM 202620111073. Ada Siska Nur Aina Sahrudin dengan NPM 202620111060. Dan yang terakhir ada Widya Lestari dengan NPM 202620111114. Baiklah, kita mulai untuk presentator pertama. Itu ada dari Siska Nur Aina Sahrudin. Kepada Siska dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama ada pengertian organisasi. Pengertian organisasi ada 3 menurut para ahli. Yang pertama ada Janu Murdia Moko dan Citra Handayani. Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, program yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Yang kedua ada Max Weber. Organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Lalu yang ketiga, ada menurut John M. Pfiffner dan S. Owen Land 1951, organisasi merupakan proses menghimpun pekerjaan yang orang-orang atau sekelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilakukan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggara usaha efisien, teratur, positif, dan terkoordinasikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi organisasi. Yang pertama sebagai penuntun tujuan, yang kedua mengubah kehidupan masyarakat, yang ketiga menawarkan karir, yang keempat cagar ilmu pengetahuan, dan yang terakhir pemberi motivasi. Selanjutnya ada macam-macam organisasi. Yang pertama, demokratik desentralis atau DD, tidak memiliki pemimpin yang permanen. Lalu yang kedua, controlled decentralis atau CD, memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir tugas-tugas utama. Yang ketiga ada controlled centralis atau CC, semua tugas dikoordinir dan ditangani langsung oleh pimpinan utama. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup organisasi. Organisasi memiliki ruang lingkup yang luas dan detail, antara lain yang pertama analisis organisasi, yang kedua komunikasi dalam organisasi, yang ketiga tentang tenaga kerja, prosedur kerja dan sistem kerja, yang keempat pentingnya jangka waktu penyimpanan data dan dokumen, yang kelima pentingnya formulir dari segi organisasi dan metode, yang keenam pendayagunaan mesin motor, yang ketujuh pendayagunaan perabotan dan peralatan kantor, yang kedelapan pentingnya buku pedoman kerja, yang kesembilan pentingnya anggaran belanja, yang 10 analisis kepegawaian, yang 11 pentingnya penyerahan kerja, ke-12 organisasi unit, ke-13 kesimpulan akhir. Slide selanjutnya ada 4 pilar organisasi. Yang pertama, pilar pertama, pembagian kerja atau division of work dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah pengimplementasiannya. Setelah dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga,
penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Setelah proses pengelompokan, selanjutnya merupakan proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir, pilar keempat, koordinasi. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam pengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk tujuan. Struktur organisasi yang akan dibentuk, struktur organisasi yang baik. Organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap berarti dalam menjalankan peranannya tersebut, masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Dari saya, Baiklah, akan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan Muhammad Wahyudin. Kepada Ira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama, mendeskripsikan peran setiap individu dalam perusahaan. Yang kedua, memperjelas alur hubungan kinerja. Yang ketiga, mendeskripsikan uraian tugas. Nah, untuk selanjutnya ada hierarki organisasi. Hierarki adalah adanya hubungan antara atasan bawahan di dalam organisasi yang menyebabkan adanya rantai komando, yang artinya adanya pelampiasan atau tingkatan personil dalam suatu organisasi. Hierarki dalam organisasi mempengaruhi sistem informasi sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hierarki merupakan kerangka dasar di sekitar mana sistem informasi diorganisasikan dengan beberapa pengecualian dan tanpa mempertimbangkan jenis informasi lain yang ada, maka sistem informasi disusun untuk mengalihkan informasi sesuai dengan hierarki. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan atau direksi, yang kedua ada manajer, yang ketiga ada departemen, dan yang terakhir ada divisi. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi. Pilihan struktur yang tepat belum menjamin kesuksesan dalam pencapaian tujuan. Akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan yang dibutuhkan adalah strategi. Nah, dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, ada skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Yang ketiga, ada teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud
di sini ialah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang terakhir ada lingkungan. Faktor teknologi yang dimaksud adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materinya. Bisa saya tarik kesimpulan pada pembahasan kali ini bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan beberapa orang yang terdiri dari struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.